Biru. Kreatif, berprestasi, beriman, dan berilmu. Bersama kami jurnalis Mansa, cendekia, muda, gesik, dan berinovasi. Perkenalkan, nama saya Laura Ananda Tarigas yang akan menjadi host pada kali ini. Nah, kali ini kami kedatangan tamu yang baru saja mengikuti Rainas pada bulan Agustus lalu. Kakak dan abang boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, kenalkan nama saya Muhammad Ilyas dari kelas 12 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Ditya dari kelas 12 IPA 4. Baik, perkenalkan nama saya Benedictus Seprinanda Hertin, berasal dari kelas 12 IPA 3. Ya, izin memperkenalkan diri. Saya Zakri Alfi Putri Ulum, berasal dari kelas 12 IPA 4. Perkenalkan, nama saya Anis Nabila, berasal dari kelas 12 IPA 1. Oke, nah kalau boleh tahu nih, Rainas itu apa ya? Nah, belum menjawab? Silakan menjawab. Nando. Bisa? Oke. Jadi ini ya. Saya akan menjawab apa itu Rainas. Oke, Rainas itu kependekan dari Raimuna Nasional. Jadi singkatan Raimuna Nasional. Jadi Rainas itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yang diselenggarakan di Cibubur, Jakarta Timur. Ya, itu singkatnya. Dan untuk anggota yang mengikuti Rainas itu adalah yang terdiri dari penegak dan pendegar. Terus kalau misalnya pas abang-abang kemarin tuh kan yang diikut ke Rainas tuh, itu ada seleksi atau enggak? Atau dikirim langsung? Untuk seleksinya sih ada. Yang pertama itu minimal pangkat atau Bantara. pangkatnya itu bantara. Jadi di bawah bantara itu belum bisa. Kemudian untuk di Kapuasulu sendiri untuk seleksinya sih nggak terlalu kayak yang di daerah lain. Jadi seleksinya nggak terlalu ketat. Jadi cuman ada siapkan aja berkas-berkas, udah lengkap udah langsung. Kalau di daerah lain kan misalnya kayak di luar Kalimantan misalnya, enggak deh, di luar Putu Sibau Kapuasulu kan, kayak di Pontianak tuh mereka banyak rangkaian seleksinya, kayak rangkaian tes wawancara, tes pokoknya yang berkaitan dengan pramuka lah. Nah, kalau kemarin kan ada orang bilang kan yang kalau misalnya perwakilan dari sekolah itu kan cuma 2 orang. Ini bisa berenam tuh gimana ceritanya? Jadi gini, awalnya kan yang diutus untuk di Sulawesi Utara itu kan 2 cowok 1 cewek kan. Jadi Mana dari sekolah lain tidak mengeluarkan, seharusnya kan 2. Jadi sekolah lain tidak mengeluarkan 1, otomatis slotnya 1. Jadi Semansa mengambilnya. ya ada beberapa sekolah yang tidak itu memutuskan anak muridnya untuk mengikuti event nasional. Jadi kotanya itu dimasuk ke Semansa, dan juga pembina Semansa juga tidak bisa mengikuti. Jadi kotanya pun bertambah lagi 1. Jadinya 5 cowok 1 cewek. Oh, berarti Utusan dari Semansa. pas kemarin perginya tanpa pembina dari Semansa dong? Ya, tanpa pembina dari Semansa. Boleh ceritain perjalanan abang dari Putu Sibau nih sampai ke Cibubur kan? Gimana ceritanya? Oke, jadi perjalanan kami itu 1 hari sebelum ke Pontianak itu kami menginap di Cuacap Kapuasulu yang ada di belakang Andiman. Itu di situ kami ada sedikit materi tentang kepramukaan, terus ada pembekalan apa-apa saja yang dibawa ke sana. Itu saja 1 hari di Cuacap Kapuasulu. Selanjutnya besok siangnya kami pergi ke rumah dinas Wakil Bupati untuk pelepasan pramuka ke Raimuna Nasional. Nah, di situ sekitar jam 1 ya, Kak. Ya, sekitar jam 1 gitu kami pelepasan. Dilepas langsung oleh Bapak Wahyu Hidayat, ST. Wahyudi Hidayat. Ya, maaf Pak kalau salah. Itu langsung dilepas oleh beliau. Langsung kami berangkat ke Pontianak pukul 2 ya, Kak. Kira-kira pukul 2. Ya, pukul 2 langsung Pagi, siang. 2 siang langsung melanjutkan ke Pontianak. Selanjutnya pas datang Pontianak kami menginap lagi 1 hari ya, Kak. Ya, 1 hari di Kuarda daerah yang bertepatan di Kubu Raya. Nah, jadi situ kami ada pembekalan juga dari mereka sana.
Habis itu ada pelepasan juga, dilepas oleh siapa waktu itu ya Pak? Keluarga nggak salah? Iya, keluarga. Ya, ketua keluarga Kalimantan Barat. Jadi di situ kami dilepaskan. Besok subuh kami sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta, Tangerang. Jadi menggunakan pesawat Superjet. Jadi pagi-pagi kami sudah siap, lanjut ke Cibubur, datang sekitar jam 9 atau jam 10 gitu ya enggak. Selanjutnya kami pakai taksi dari Bandara Tangerang ke Cibubur itu sekitar 1 jam 15 menit. Ya, 1 jam setengah gitu ke Cibubur. Pas nyampe di Cibubur, kami agak sedikit tersesat karena melihat ramai orang kan. Nggak tahu berhentinya di mana dan kempa kami di mana tidak tahu. Jadi bertanya dulu sebentar ke orang setempat dan akhirnya kami disuruh ke Kabupaten 1 Sulawesi Barat. ya, Kabupaten Sulawesi Barat di Kempa Kelas 1 ya Pak? Kelas 1. Di situ kami berhenti dan makan sejenak dulu karena belum makan dari pagi kan. Jadi berselang 1 jam nunggu di situ, ada pembina dari Kuarcap Kapos Hulu menyerahkan saya untuk ke Kempa masing-masing. Dan di situ jujur di Kempa Kapuas Hulu sendiri yang putra sangat gersang, nggak ada pohon sama sekali, cuman Kempa kami saja yang tidak ada pohon. Di lainnya tuh ada semua pohon jadi tempat berlindung, cuma Kempa Kapuas Hulu saja yang tidak ada pohon. Udah tanam bang. Udah tanam sendiri. Untuk tanahnya pun bukan tanah yang sekali kalau mau buat tenda kan sekali tancap langsung jadi. Jadi tanahnya tuh Kering. modelan kayak tanah kering tapi warna merah. Jadi kayak batu. Nah, jadi kalau untuk mau buat tenda, masang tenda tuh kan datang di sana sekitaran jam 1 siang lah. Mau buat tuh siang-siang harus dicairkan dulu, harus dikasih air dulu baru digali. Soalnya di sana saja gersang lah. Berarti lama dong waktu pas masang tendanya. Sangat lumayan. Kita masang sampai jam 5 nggak sih? Sampai maghrib kan? Baru selesai. Itu baru tendanya saja. Belum Pagar sama gapura. pagar gapuranya belum terpasang sama sekali dan yang lain sudah terpasang dah tegap semua, Kapos Hulu sendiri yang belum. Karena itulah faktor tanah tempat kami yang gersang kan, jadi susah mau ditancap. Ya gitu saja. Terus selama di beberapa hari di sana tuh ngapain aja? Untuk hari pertama sih kami datang di sana, yang hari pertamanya sih buat tenda kan. Hari kedua lanjut lagi kan bang, Ya, buat tenda buat lagi tenda. kan. Kemudian hari ketiga kalau nggak salah pembukaan ya. Ya, pembukaan. Hari ketiga pembukaan, terus semua peserta dari itu banyaknya sekitar 23.000 25 Ya, hampir. hampir 25.000 orang se-Indonesia yang datang di sana kumpul di satu lapangan. Dan di saat pembukaan itu kami startnya dari jam 12 karena antri untuk masuk ke lapangan utama yang hanya satu gerbang ya, tapi lewat dengan 25 orang 25.000 orang tuh kan susah kan. Nah, jadi kami startnya dari jam 12 masuk lapangan setengah 5. Dari jam 12 siang antri di jalan sampai di gerbang, sampai di lapangan utama setengah 5. Jadi hanya untuk masuk ke lapangan utama aja pembukanya. Jadi pembukaan itu dimulai kalau tidak salah sekitar jam 5 lewatan sedikit lah, ya, kurang lebih. Hari ketiga. bayangkan 4 jam ngantri cuman untuk pembukaan saja. Dan itu pun ya Terus sambil ngantri itu ngapain? Antri desak-desakan, bukan Desak-desakan. antri kayak orang mau ke Tidak desak-desakan. saja siapa dulu. udah Dorong-dorongan. nempel lah ibaratnya. Misalnya bukan kayak antri ada jarak, bukan, antrinya saja nempel. Dempet-dempetan. Dan gerbangnya pun hanya 2. Itu kan kecil. Nah, gerbangnya hanya 2. Dan ada gerbang
tambahan misalnya bisa sih sebenarnya kalau mau lewat sisi, mau lewat belakang panggung sih bisa. Cuman kan kita kan ada aturan kan. Nah, jadi kita ngikuti aturan di sana, masuk lewat gerbang depannya, dan mau nggak mau kan harus ikut desak-desakan kan udah biasa. Ya. Biasa. Terus, nah ini pertanyaan secara pribadi, kegiatan yang paling seru dari Bang Ilyas? Yang paling seru menurut saya adalah wisata. Wisata. Ya, kegiatannya wisata gitu. Kalau saya ke museum tekstil sama saya lupa museum tekstil sama di TMII, Taman Mini Indonesia. Kalau saya juga sama mengikuti wisata, kegiatan wisata. Cuman beda tempat. Kalau saya wisata ke Monas sama ke GBK. Kalau saya sendiri sih yang paling paling seru bagi saya adalah kampus bangkit. Dimana bagi saya kan, saya ini kan awalnya kalau untuk kampus-kampus kurang tertarik. Kalau masalah kampus saya kurang tertarik, kenapa? Mungkin dalam kampus itu kan bosan. Yang kedua, orangnya sibuk-sibuk sendiri. Ternyata pas di Jakarta kan kebetulan saya dikasih kesempatan untuk ke BINUS Bekasi. Jadi di sana ada satu kampus di Bekasi yang dimana kan kami ditunjuk untuk ikut sananya. Dan saat saya masuk di sana, saya baru tahu ternyata apa yang saya pikirkan tidak sesuai, ternyata tidak terlalu buruk lah ibaratnya. Di dalam kampusnya juga bagus, besar, terus Banyak amoy sama banyak amoy pasti itu di BINUS. Sudah. Kalau bagi saya sih semuanya seru. Cuman yang paling seru itu malam apa tuh namanya? Bukan, awal malam Sambutan. malam ya Malam selamat datang. malam selamat datang. Ya karena semua berkumpul, apalagi kan kami kan pertama tuh belum berkumpul satu kalbar, belum saling kenal dengan Sambas, Mempawa, Singkawang, habis itu dari Sintang, Bengkayang itu belum kumpul. Jadi malam selamat datang itu semua kalbar tuh berkumpul. Kalau semua kalbar 34 provinsi itu berkumpul di suatu lapangan utama. Di situ ada konser segala macam, joget-joget lah. Di situ jadi mengumpul dengan yang lain-lain juga, tukar bed apa segala macam. Itu sih menurut saya apa yang seru. Kalau menurut aku kampus bangkit. Soalnya kemarin tuh aku kampus bangkitnya ke UI, Universitas Indonesia. Nah, itu yang paling seru Karena Coba ya Kak. banget. karena ada koko-koko juga. Koko ada. Pasti ada. Oke, kalau pengalaman yang kurang seru atau tidak, yang kurang menyenangkan apa gitu apa kira-kira? Ada enggak? Kalau bagi saya sih keamanannya sangat kurang terjaga. Karena jujur saya habis mandi, jam saya itu ditinggal di WC sana, toilet sana. Tahu lah kan toilet umum kan banyak kamar-kamar kan, jadi banyak yang masuk. 5 menit saya balik ke sana sudah hilang langsung. Itu kejadiannya 2 kali. Awalnya mungkin ketemu orang yang baik, dikembalikannya. Yang keduanya itu benar-benar nggak dikembalikannya lagi. Saya sudah lapor ke Bupati Sulawesi sana. Itu kalau ke keempat namanya Bupati itu ya, kabupaten. Jadi banyak kabupaten. Situ ada kabupaten tersendiri ya. Jadi kami itu kabupaten satu, Kabupaten Sulawesi. Jadi saya lapor ke bupatinya dan sampai sekarang pun belum ada panggilan, nggak ada. Jadi ya udah saya pasrahkan untuk mereka Cibubur ya sana. Ya. Daripada rezeki buat orang lain. Iya, betul. Mungkin. Kalau bang lain ada enggak kakak? Kalau untuk saya yang wisata, sebenarnya kami berdua wisatanya tujuannya sama. Saya kan orang ke-6, sedangkan dia orang ke-5. Untuk yang maksudnya orang ke-5 sama ke-6 nih, jadi kami berdelapan itu dibagi.
dari orang ke-1 sampai orang ke-8. Nah, saya orang ke-6 dan dia orang ke-5. Sebenarnya di jadwalnya orang ke-5 sama ke-6 tuh satu tempat wisata gitu, satu tujuan. Tapi karena ada masalah dari aplikasi Rainasnya, saya tidak bisa ikut ke Monas sama GBK. Jadi saya dibuang dalam dialihkan ke bis terakhir, yaitu ke TMII dan ke Museum Tekstil. Itu saya dari awal ke sana memang ingin ke Monas tapi tidak jadi. Itu saya sangat kecewa. Itu sih sebenarnya Kak yang faktor utamanya kan, faktor utama yang untuk yang rusak lah Kak, untuk kontingen dari Kalbar lah, khususnya Kapuas Hulu lah Kak, yang aplikasi Rainasnya Kak. Gara-gara satu aplikasi ini ya semua orang bermasalah. Contohnya kayak Bang Kak Adit kan kemarin dia sempat ngoceh pulang dari terminal bis kan, pulang ngoceh gara-gara ketinggalan bis. Kenapa tinggalan bis? Karena aplikasinya error dan dia tinggal bis, nggak bisa di scan kan, itu wajib scan untuk absennya Kak, absen kehadirannya, karena aplikasinya error kan nggak sesuai dengan orangnya kan. Kayak Kadit kan orang ke-5, tapi di dalam aplikasinya tuh beda nanti. Misalnya di aplikasinya orang ke-1 misalnya, tapi sedangkan Kadit ini orang ke-5. Jadi pas di scan nggak bisa. Karena ada yang tadi yang sama satu. Terus pas waktu abang tinggalan bis tuh nanti terus gimana jadinya? Agak kecewa sih, cuman enggak ikut kegiatan tuh kan. Kurve. Jadi coffee, jaga tindak sama dengan orang ke berapa ini dah? Orang 3 sama orang ke-4. Saya kebetulan di sana jadi orang ke-3, orang ke-4 ada dari Jongkong. Saya orang kedua. Orang kedua ya. Terus kakak ada enggak? Kalau aku sih pengalaman yang kurang menyenangkan itu saat mandi. Soalnya di Kempi 1 tuh, di Kempi 1 tuh airnya kurang diperhatiin. Soalnya kalau sedang mandi tuh kadang airnya mati sendiri. Terus jadi kami yang cewek tuh sedang mandi, terus tiba-tiba airnya mati. Jadi mandinya tuh belum selesai, makanya keluar kayak masih ada sabun. Nah gitu. Terus mau manggil keamanan atau petugas tuh dibilang ya udah nanti tunggu dulu gitu. Makanya mohon diperhatiin lagi ya airnya. Iya. Mohon maaf. Mohon maaf. Tolong. DKN. Dewan Kerja Nasional. Terus pengalaman yang abang dapatkan setelah mengikuti Rainas atau apa aja? Banyak sih. Untuk saya sendiri sih sebenarnya udah lebih dari banyak sekali. Yang pertama, yang awalnya kita ada kawan dari luar, di sana kita dapat. Kemudian yang awalnya kita kalau ingin ke provinsi, misalnya mau ke Bali, itu harus pakai pesawat dulu kan, harus naik kapal berjam-jam, harus apalah, transit apalah. Kalau misalnya dari Cibubur, kalau mau ke Bali, ke Papua, ke NTB itu tinggal nyebrang, ibaratnya tinggal melangkah ya. Jadi di sana sudah berkumpul semua 38 ya, 38 provinsi. Oh, 3. Semua provinsi itu gabung semua di satu tempat. Jadi kalau misalnya kita ingin yuk ke provinsi Bali yuk, jadi tinggal jalan ke sana. Aku kira tuh kayak misalnya kan, jadi abang misalnya mau ke Bali, jadi abang tinggal bilang ke Pemda, Pak, aku mau ke Bali. Oke, kita ayo gitu. Aku kira gitu. Itu bisa kayak gitu. Cuman kita ke TMI dulu. TMI itu kan banyak rumah-rumah adat. Tadi mau ke Riau boleh, ke mana tuh, Kalimantan boleh, Sulawesi boleh, Papua boleh. Banyak sih yang pastinya. Jadi kalau misalnya tindu ke Kalimantan tinggal nyebrang. Ya, tinggal nyebrang ya. Tinggal bayar 25.000 saja ke TMI bisa. Murah 25.000. Nah, terus barang-barang atau ada enggak yang dapat abang
mendapatkan resonansi dalam bed atau apa kayak gitu? Ada sih Ada Bang. Ini macam kayak gini. Salah Satunya satunya sih kayak ini. Boleh deh Rocky tunjukin. Review mama. tas. Nah, jadi yang kayak gini model rompinya. Jadi Agak ini beda ya saya dengan Bang Ando. jadi untuk rompi ini mungkin kelihatannya biasa aja kan? Iya. Jadi kayak rompi pada normalnya kan. Jadi yang buat rompi ini istimewa adalah ini Bednya. ini konda, bed konda, kepentingan daerah. Nah, jadi untuk bed ini dibuka gitu kan. Untuk dapatkan ini, untuk dapatin ini semuanya kita harus ngilangin rasa malu kita untuk nanya ke satu-satu orang. Misalnya Kenalan sih. dari mana kak? Misalnya dari Bali ya. Dan itu kan kita nanya boleh tukaran bed nggak? Kalau misalnya mereka mau, ini dapat kita. Kalau misalnya nggak mau, cari lagi yang lain. Jadi untuk bed di bawah di belakang ini dapatnya bukan dibeli. Iya. Jadi ditukar ke Ditukar sama orang kontingen dari daerah lain, dari provinsi lain lah. Kemudian sih untuk ini maaf selepas untuk ini kalau di pramuka namanya Tiska. Ini dapatnya setiap ada kegiatan misalnya kayak kemarin kan Remuna nasional atau perkemahan lain-lainnya pun setiap anggota atau peserta yang ikut pasti akan mendapatkan Tiska. Mengapa? Karena Tiska ini sebagai bentuk kalau peserta itu tergabung di kegiatan itu, makanya kita diberi ini. Terus ada lagi nggak? Terus ya. Apa ada? Oh itu ada saya. Udah nih. Tadi. Oh ya. Nah, ini apa Kelihatan nggak? Ini dari Papua. Ini kakak kemarin dapatnya pas habis pulang nonton konser Tiara Andini. Terus ada kakak-kakak dari Papua manggil, dia ngasih makasih ya. Sama satu lagi ada tas, cuma tasnya udah disimpan, nggak tahu simpan di kampung. Oh iya, kalau saya ada juga, cuman enggak di bawah. Iya, nggak di bawah. Di rumah sih itu. Ya. Cuman terima kasih ya untuk kakak-kakak Ya makasih ya. Berarti kakak langsung dipanggil dong ya? Mungkin langsung dikasih. Iya, kemarin tuh aku sama Kak Gigi itu orang Jongkong. Nah pas habis ngecas HP tuh di apa ya, tempat ngecas HP. Pendopo. Iya, pendopo. Nah pas tuh nyebrang lapangan bola, terus katanya kak sini kak, boleh minta nomor WA nggak? Ya udah dikasih kan. Pendopoi. Ya dikasih. Terus pas dikasihnya, kak mau ini enggak kak, katanya ini enggak. Terus katanya aku bilang mau. Kak Gigi juga dapat. Pas malamnya dia ngajak ketemuan, ajak tukaran bed. Bentar ya, mana bednya? Ini Papua. Dari mana? Papua. Papua banget. Aduh hilang bednya. Terima kasih kakak. Ya nih, sebagai Iya, contoh contoh. aja ini. Yang ini. Nah ini Yang ini ada. ya gitu. Pas tuh malamnya dia ngasih tasnya lumayan bagus, ya bagus lah, Karena itu kan yang dari bahan dari bahan apa sih yang tadi dirajut tuh? apa Anyaman. Hanya ya dari anyaman mereka sendiri, luar biasa kali, mantap. Nah, kakak-kakak dan abang ini suka pramuka tuh dari apa dan ngikuti itu dari kapan? Terus karena apa suka pramuka? Yes. Untuk saya dari SD sudah pramuka dan senang aja gitu ikut pramuka karena tidak ada paksaan, tidak ada kayak latihan keras gitu kak. Kayak saya senang aja. Sama aja. Tahu aja. Kalau saya mulai pramuka tuh pas SMP kan, kita waktu itu pas ada juga kegiatan Persaga yang keberapa ya, lupa saya itu seminggu kan kak, kita itu muka di sana. Nah mulai dari situ saya tertarik
mengikut pramuka, dan SMA juga mengikuti. Dan satu lagi, kami dua Bang Nando ini selain mengikuti pramuka juga mengikuti satuan karya Saka. Saka yang ada di Polres itu disebut Saka Bayangkara. Saka Bayangkara. Ya ini ada itunya, ada wingsnya nih, Bang Nando juga ada. Jadi kalau untuk sekarang sih Sakanya belum aktif ya kan? Ya karena pembinanya mungkin lagi sibuk apa. Kalau mau masuk boleh yang lain. Oke, selanjutnya yang kalau pramuka di sekolah ini baru mulai aktif ya Pak? Iya. Ya, Baru mau aktif. baru mulai aktif. Dan nanti pun ada kegiatan PTA ya kan? Iya, bulan 10 Bulan tungguin 10 nanti ditunggu ya. Kita bikin tenda warna-warni. ya. Ya. Nanti ketemu kakak. Terus kalau aku suka pramuka tuh pas SMP, awalnya tuh kayak nggak mau panas-panasan ya. Kalau pramuka tuh pasti panas-panasan. Kayak ih apa sih panas-panasan gini. Terus diajak teman, ayo ikut pramuka. Terus hati nggak tuh. Jadi terbawa atau terasut ya, langsung ikut. Pas ikut pramuka tuh langsung ditunjuk sebagai ketua. Nah dari SMP tuh udah sebagai ketua. Pas SMA awalnya nggak mau ikut pramuka, cuma pengen gimana ya, tahu aja. Pas tuh ada panggilan ikut hut ke 61 ke Rimbalau. Rimbalau, kecamatan Bunut Hulu di Desa Tumuyu. ya. Nah makanya dari situ udah mulai makin suka sama pramuka. Nggak nyangka sampai ke Jakarta. Sini pramuka keren. Kalau pesan ada nggak kira-kira pesan dari orang lain kakak untuk junior pramuka ke depannya? Pesan kalau untuk saya sih pesan untuk junior pramuka ke depannya adalah kalau kalian memilih ekskul, kalian kenali dulu ekskulnya. Jangan kalian masuk dengan kemauan ngikut-ngikut lah istilahnya. Jadi kalian masuk ekskul, kalian ukur dulu potensi diri kalian. Misalnya, oh saya cocok di ekskul ini, jadi saya harus ikut ekskul ini. Nah, itu baru kita boleh mengikutinya. Jadi kalau misalnya kamu ikut itu enggak, ekskul pramuka enggak, kan seru enggak? Kalau misalnya ikut-ikut itu enggak bakalan berkembang. Jadi harus dari kemauan kita sendiri. Kesan perlu nggak sih kesan? Pesan kalau ada pesan kakak tentang terhadap pramuka di Rainas. Kalau kesan sih pramuka seru udah. Kalau pesan dari saya untuk junior pramuka di Semansa, ya itu jangan ikut pramuka ini hanya untuk kemah ya. Ikuti dari awal, setiap ada latihan ikuti, nggak usah kalau seleksi baru pas seleksi lalu ramai yang datang. Padahal sebelumnya nggak ada kurang yang datang. Ya tetap aktif lah menurut saya. Berarti nanti kalau misalnya seleksi terus yang banyak ramai datang nih kan. Yang baru sering ikut. Sering ikut udah pasti. Ya. Nah, ini kegiatan Ya, yang sering ikut pertemuan itu pasti kita pilih. Yang nggak pernah ikut pertemuan tiba-tiba ikut seleksi itu kemungkinan kecil untuk dipilih, karena kakak-kakak yang lain itu melihat perjuangannya bukan kemampuannya. Jadi bukan ibaratnya gini juga Kak, jangan menyimpulkan kalau misalnya kakak-kakaknya ikut pramuka aktif kan ibaratnya tiap minggu datang itu kemungkinan besar dipilih, itu juga salah Kak. Jadi di pramuka tuh misalnya yang dilihat kan kita kan tiap hari Jumat ya kan, sekarang mulai aktif. Iya. Tiap hari Jumat tuh nanti yang dilihat keaktifannya juga di dalam organisasi. Misalnya dia jago di bidang misalnya masak-masak, jago di bidang tali temali, jago di bidang fluid, simapur. Karena di pramuka itu banyak, bukan hanya
ibaratnya bukan hanya ngikat ya, bukan ngikat ibarat ikat tali sepatu kan langsung simpul, bukan. Karena di sana kalau misalnya orang lihat tali ikatan tidak salah udah nggak dipakai, meskipun dilihat dari jauh kan bagus ikatannya, cuman kalau salah ikatannya tuh nggak dipakai. Jadi kurang lebih itulah seleksinya. Gak lagi ya bro. Ya ada bro. Itu aja sih. Iya, Oke, baik. Jadi mereka adalah kakak-kakak dan abang yang berhasil mengikuti Rainas pada bulan Agustus kemarin. Kalau kita lihat perjuangan mereka untuk mengikuti Rainas itu tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi ada prosesnya juga ya. Iya. Jadi mari kita tepuk tangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Dadah. Ada salam pramukanya Pak. Wih, Dan salam pramuka.